Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minggu lalu kita sudah sampai mengenai inferensi statistik untuk variansi populasi normal. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir kita mengenai analisis variansi dan juga nanti yang terakhir itu analisis regresi. Nah, karena minggu depan itu libur, maka nanti saya akan ganti dengan video. Jadi saya masih nggak ada hutang di pertemuan minggu ke-11 yang saya kosong. Kemudian nanti untuk pengganti yang hari libur. Jadi kemungkinan saya akan share 2 video. Video yang pertama mengenai kalau nanti misalnya kekurangan materi kita, jadi pelengkapan materi. Nah, yang kedua nanti saya akan share video mengenai pembahasan soal-soal. Kemudian minggu ini saya juga akan share tugas yang bisa kalian kerjakan. Mungkin akhir minggu ini akan saya share untuk tugas. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Oke. Kalau belum, kita akan masuk ke dari terakhir kita, yaitu mengenai ANAVA, analisis variansi. Ataupun kalau di bahasa Inggris, kita sering dengar namanya ANOVA, Analysis of Variance. Jadi di sini yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita menguji dua perbedaan dari dua populasi normal. Nah, di analisis variansi ini sekarang kita akan perumum, tidak hanya terdiri dari dua populasi normal, namun kita juga bisa mempunyai K populasi normal. Jadi kita mau membandingkan min dari K yang kita ambil dari K populasi normal. Oke, sebentar. Nah, prinsipnya di analisis variansi di sini, kita mau menganalisis variabilitasnya atau keragaman data. Nah, analisis variansinya di sini, variasinya kita bedakan menjadi dua, yaitu variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Jadi karena kita punya K populasi, maka kan kita punya di sini kita punya K populasi atau kita sebut saja sebagai K grup. Di sini ada grup 1, grup 2, sampai dengan grup K. Nah, grup 1 di sini kita punya data. Grup 2 juga punya data. Grup 3 sampai grup K juga punya ada data tersendiri. Nah, di analisis variasi ini kita mau melihat keragaman data di tiap-tiap grup dalam satu grup dan di antar grup. Jadi prinsip dari ANAVA itu adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data Nah, yang diperhatikan variabilitasnya itu ada dua, yaitu yang pertama variabilitas dalam kelompok atau dalam grup, variabilitas dalam kelompok atau grup. Nah, yang kedua variabilitas antar kelompok. Nah, kita kemarin sudah belajar kalau kita punya satu populasi normal, nah kita mau menguji min satu populasi normal. Itu artinya kita mau mengecek apakah rata-rata dari data yang kita punya itu akan sama dengan suatu nilai yang sudah kita berikan.
Kita juga belajar untuk uji min 2 populasi, yaitu kita mau menguji apakah μ1 sama dengan μ2. Nah, untuk ANAVA, itu kita mau menguji min K populasi. Kita mau melihat apakah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 atau sampai dengan μK. Nah, H1-nya di sini lawannya paling sedikit ada 2 yang sama, ada 2 min yang sama. Ada 2 min yang berbeda maksud saya. Maaf. Jadi bisa saja misalnya kalau kita ambil kasus K-nya 3, itu kan kita mau melihat H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Nah, H1-nya lawannya itu adalah paling sedikit ada 2 min yang berbeda. Bisa saja μ1 tidak sama dengan μ2, namun μ2 sama dengan μ3, atau misalnya μ2 itu tidak sama dengan μ1, namun dia akan sama dengan μ3. Nah, seperti itu. Nah, variabilitas atau penyimpangan dalam ANAVA tadi kan kita bedakan menjadi 2. Ya kan? Yang pertama itu adalah variabilitas dalam kelompok. Nah, di sini itu kita mau melihat apa? Kalau yang variabilitas dalam kelompok, dari sini kita mau melihat deviasi atau selisih yang terjadi antara nilai masing-masing data yang ada dalam kelompok dengan rata-rata kelompoknya. Jadi kita mau melihat itu, perbedaan antara nilai masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Nah, kalau variabilitas atau variabilitas antar kelompok, kita mau melihat deviasi atau perbedaan antara rata-rata dalam kelompok dengan rata-rata keseluruhan kelompok. Nah, jumlahan dari deviasi atau antar kelompok dan dalam kelompok itu dinamakan deviasi total. Jadi deviasi total itu adalah jumlahan dari deviasi dalam kelompok dan deviasi antar kelompok. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat contoh yang bisa kita lakukan dengan ANAVA. Nah, yang pertama, itu kita mau membandingkan rata-rata konsentrasi misalnya suatu protein dalam suatu larutan. Yang sampelnya itu kita simpan di bawah kondisi yang berbeda. Jadi pengelompokan berdasarkan treatment yang kita buat. Misalnya larutan tersebut, itu kita ada yang satu kelompok itu misalnya kita simpan di suhu kurang dari 10 derajat. Kemudian kelompok kedua itu kita simpan antara 10 sampai 20. Kelompok ketiga antara 20 sampai 30 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa menggunakan ANAVA. Jadi kita mau membandingkan rata-rata konsentrasi protein pada setiap larutan sampel yang kita simpan di kondisi yang berbeda. Jadi contoh yang pertama itu adalah membandingkan rata-rata konsentrasi protein dalam larutan sampel yang disimpan
di bawah kondisi yang berbeda. Di kelompok di sini itu adalah kondisi di mana kita menyimpan larutan sampel tersebut. Yang kedua, misalnya kita mau membandingkan rata-rata hasil audit dengan berbagai metode. Nah, kelompoknya ini, maaf, bukan hasil audit, hasil analisis dengan berbagai metode. Jadi kita kelompokkan itu berdasarkan metode yang kita gunakan. Misalnya kita mau menganalisis yang ada banyak metode itu nanti misalnya kita gunakan metode A, metode B, metode C untuk analisisnya. Nah, itu kan dari metode A nanti kita dapatkan data-data di situ hasil analisis dengan metode A. Nanti kita juga punya hasil analisis dengan metode B dan analisis dengan metode C. Nah, kita mau membandingkan rata-rata hasil analisis yang kita punya dengan berbagai metode. Itu juga masuk ke kita bisa menggunakan ANAVA di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Oke. Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk analisis variansi satu arah di sini karena kita hanya fokus kepada satu parameter saja, yaitu kita fokus ke mean-nya. Makanya kita hanya menggunakan analisis variansi satu arah. Nanti kalau ada dua parameter yang mau kita uji, itu nanti kita gunakan analisis variansi dua arah. Tapi untuk mata kuliah ini kita hanya bahas analisis variansi untuk satu arah saja. Nah, uji hipotesisnya pernyataannya adalah H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu K. Nah, H1-nya lawannya adalah minimal ada dua min yang tidak sama. Nah, di sini statistik ujinya F-nya itu akan sama dengan mean square treatment dibagi dengan mean square error. Nah, apa itu mean square treatment, mean square error? Jadi kalau di sini mean square treatment itu adalah kuadrat rata-rata dari perlakuan, atau kita mau melihat variabilitas dalam kelompoknya di sini. Karena kan treatment berhubungan dengan kelompoknya. Nah, kalau mean square error itu kita mau mencari kuadrat rata-rata dari error untuk antar kelompoknya. Nah, F ini dia akan berdistribusi F dengan derajat bebasnya K1, derajat bebas pembilangnya K1, dan penyebutnya adalah N-K. Nah, daerah kritisnya H0 itu ditolak jika nilai F dari statistik uji itu lebih besar dari FK-1 N-K. Maaf, ini harusnya N besar. Nah, N itu adalah total datanya. Nah, bagaimana kita menghitung mean square treatment dan mean square error? Itu kita pakai rumus yang di sini. Jadi mean square treatment itu adalah SST, yaitu jumlahan sum dari square treatment-nya dibagi dengan K-1. Jadi di sini adalah jumlahan NI XI minus X bar dikuadratkan. Oke, maaf, saya balik. SST itu untuk yang antar kelompok. Kita mau melihat deviasi di antar kelompok. Kalau yang SSE itu dalam kelompok. Nah, kita lihat di sini karena apa? Antar kelompok XI bar itu kan rata-rata di tiap kelompok. X barnya itu adalah rata-rata untuk semua kelompoknya. Jadi nanti SST itu adalah sigma I dari 1 sampai K NI XI bar minus X bar dikuadratkan. Nah, SSE ini kita mau melihat variabilitas di antara nilai tiap-tiap data dengan rata-rata kelompoknya. Berarti kan itu kita sebenarnya menghitung variansinya kan.
Jadi di sini SSE itu adalah sigma I dari 1 sampai K, NI min 1 SI kuadrat. Nah, nanti MST itu akan sama dengan SST dibagi K min 1, K-nya itu adalah banyaknya kelompok, MSE itu adalah SSE dibagi N besar minus K. N besar itu adalah total data yang untuk semua kelompok dikurangi dengan banyaknya kelompok. Nah, F tadi MST dibagi MSE. Nah, ini untuk rumus XI bar, ini rata-rata tiap kelompok, ini standar variansi tiap kelompok, maaf, SI kuadratnya, dan X bar ini adalah rata-rata untuk semua kelompok. Nah, sekarang kita lihat saja contohnya. Jadi di sini kita punya 24 petak sawah. Kemudian kita mau menanami sawah tersebut dengan padi varietas A, B, C, dan D. Nah, karena kita punya 4 varietas, kita punya 24 petak sawah, berarti kalau kita bagi sama rata, 6 petak itu kita akan tanami dengan satu varietas saja. Jadi untuk varietas A kita akan tanam di 6 petak, B juga di 6 petak, C di 6 petak, D di 6 petak. Nah, dari situ kita mau melihat apakah rata-rata produktivitas dari 4 varietas padi itu sama atau tidak. Nah, di sini kita diberikan tabel hasil panen di tiap-tiap petak untuk tiap varietas padinya. Jadi misalnya A itu di petak 1 dia 24 kilo, B 13 kilo, dan seterusnya. Nah, di sini kita mau melakukan ANAVA. Jadi yang pertama yang kalian lakukan, kalian cari dulu rata-rata dan variansinya. Jadi kita punya di sini ada 6 data, NI-nya 6, XI bar-nya, itu kalian jumlahkan, kemudian kita bagi 6, hasilnya di sini. Nah, SI kuadrat variansinya, itu kita lihat perbedaannya. Kalian sudah tahu rumus untuk menghitung variansi, kita ketemu yang di sini. Nah, setelah itu kita cari rata-rata populasinya. Rata-rata untuk semua kelompok. Jadi dari 24 petak sawah itu, kita mau mencari rata-rata berat sawahnya itu berapa. Berat panenannya itu berapa. Nah, kita dapatkan rata-ratanya itu 21,38. Nah, selanjutnya kita mau cari perbedaan antara rata-rata tiap kelompok dengan rata-rata keseluruhan. Jadi di sini jumlahan 1 sampai 6 dari 6 dikali XI bar minus X bar dikuadratkan. Jadi kita masukkan untuk 1, jadi di sini 6 dikali rata-rata kelompok 1 kan 19,67. Dikurangi dengan rata-rata semua kelompok 21,38. Ditambah, kemudian kita kuadratkan, kemudian ditambah, dan seterusnya. Jadi kita di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena kita punya 4 varietas padi. Nah, kita peroleh SST-nya nilainya adalah 391,46. Selanjutnya kita mau cari SSE-nya. SSE itu adalah sigma I dari 1 sampai 4, NI min 1 SI kuadrat. Jadi di sini kita masukkan NI-nya karena sama itu 6, dikurangi 1, maka itu nanti 5. Dikalikan kita sudah mencari variansinya di sini. 21,87, kemudian yang kedua 40,40, dan seterusnya. Kita dapatkan SSE-nya itu adalah 534,17. Nah, setelah SST dan SSE diketahui, kita bisa cari MST dan MSE-nya. Nah, ini adalah tabel ANAVA. Kita masukkan nilai SST 391,46, SSE-nya 534,17. Kemudian nanti MST-nya itu adalah SST dibagi K-1. K-1-nya 3. Kemudian MSE itu N besar minus K, karena kita ada 24 data, jadi 24 dikurangi 4, kita dapatkan 20. Nah, kita dapatkan nilai MST dan MSE-nya. Setelah itu kita cari nilai F-nya, yaitu MST dibagi MSE. Kita dapatkan nilai F itu 4,8856. Nah, sekarang kita mau cari nilai F dari
K-1 N besar minus K. Jadi F dari 3,20. Ini kita dapatkan statistik ujinya. Nah, kita cari nilai F 3,20. Kita buka tabel distribusi kita. Kita pakai biasanya kalau tidak diketahui alfanya 0,05. Sebentar, saya cari yang 0,05. Nah, ini 3,20. Berarti kita cari yang DF1 3, DF2-nya 20. Nah, ini kita peroleh di atas masih ya. DF1 3, DF2-nya 20. Jadi di sini 3,098391. Ini kita bisa bulatkan kalau kita ambil dua angka di belakang koma, kita bisa ambil ini akan sama dengan 3,10. Jadi kita dapatkan F 3,20 itu 3,10. Nah, kita lihat di sini. F-nya ini, F 3,20 ini. Kesimpulannya apa? H0 ditolak apa diterima? Ditolak, Bu. Ya, karena kita tahu 4,8856 itu lebih besar dari 3,10. Nah, kita punya H0-nya ditolak. Jadi kita simpulkan karena 4,8856 lebih besar 3,10, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau H0 ditolak itu artinya paling tidak ada 2 min yang tidak sama di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pahami dulu, kalau belum jelas, monggo silakan bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Hmm. Pada saya agak los tadi, Bu, yang di bagian mencari X bar-nya. X bar yang rata-rata tiap apa? Yang 21,38, Bu, yang itu. Ini. Iya. 513-nya dari mana ya, Bu? 513 itu jumlahan dari semua data di sini. Oh. Kan kita mau melihat rata-rata untuk semua data di semua kelompok kan. Jadi kalian punya 24 data, kalian jumlahkan dibagi 24. Itu rata-rata total datanya. Rata-rata untuk semua kelompok maksudnya. Oke, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nah, jadi di sini untuk langkah-langkah melakukan uji ANAVA, itu yang pertama, kalau kalian punya data, kalian cari dulu rata-ratanya, kemudian variansi di tiap data. Nah, selanjutnya kalian cari rata-rata untuk semua datanya. Nah, setelah itu baru kalian bisa cari
SST, SSE-nya, kemudian kita cari MST, MSE, dan baru kita cari nanti statistik ujinya atau F-nya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang di sini saya punya contoh untuk analisis ANOVA atau ANAVA. Jadi kita punya industri farmasi, dia memproduksi tablet salut enterik menggunakan 3 fasilitas yang berbeda. Jadi kelompoknya ini dibedakan menjadi fasilitas apa yang digunakan untuk memproduksi tablet tersebut. Jadi kita bedakan antara fasilitas A, B, dan C. Nah, dari masing-masing hasil produksi dari fasilitas A, B, dan C, kita ambil sebanyak 15 sampel. Kemudian beratnya kita timbang. Nah, hasilnya itu ada di tabel berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada perbedaan berat tablet antara 3 fasilitas? Nah, itu yang harus kalian lakukan. Monggo, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jadi di sini kalian cari dulu nanti rata-rata tiap kelompoknya, variansi tiap kelompok, kemudian rata-rata untuk semua datanya. Setelah itu cari SST, SSE, MST, MSE, dan baru F-nya. Monggo, silakan dikerjakan. Yang belum jelas, boleh tanya. Saya beri waktu 15 menit.
Gunakan saja alfanya 0,05 ya.
Sudah selesai? Pernyataan yang kita mau uji apa? H0-nya apa? Bagaimana? Halo? Pernyataan yang mau diuji apa di sini? H0-nya, H1-nya apa? H0-nya apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin yang H0-nya itu mu antara berat tablet di fasilitas A, B, dan C itu sama. Terus kalau misalnya H1-nya berarti di antara fasilitas berat rata-rata di antara fasilitas A, B, atau C itu minimal ada dua yang tidak sama, dua-duanya tidak sama. Ya, jadi yang di sini H0-nya itu kita mau melihat apakah mu A itu sama dengan mu B, sama dengan mu C. Seperti ini. Jadi kita mau lihat rata-rata dari berat ketiga sampel dalam setiap fasilitas itu sama atau tidak. Kita mau lihat itu. Nah, H1-nya itu adalah paling sedikit ada 2 min yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, alfa kita sudah pakai 0,05. Nah, sekarang kita mau masuk ke statistik uji. Nah, namun sebelum statistik uji kan kita harus ada perhitungan terlebih dahulu ya. Nah, dari yang sudah kalian hitung, mu A-nya berapa? Min atau rata-rata di fasilitas A-nya, rata-rata berat di fasilitas A berapa? 276,26. Ya, 276,26. Mu B-nya berapa? 275,29. Ya, 275,29. Mu C-nya? 273,7. Ya, 273,7. Variansinya sekarang. SA kuadrat berapa? Kalau rata totalnya berapa? 275,08. Ya, 275,08. Variansi belum? Kalau dari saya belum. Kalau
Kalau yang saya hitung yang A itu 10,66. 10,4667 ya. Berarti 65 ya. SB-nya variansi untuk fasilitas B 11,9. ya 11,99. Variansi di fasilitas C 17,28. ya 17,28. Nah, kita sudah punya ini, berarti kita sudah siap untuk menghitung SST dan SSE-nya. Nah, kita lihat SST itu kan rumusnya sigma I dari 1 banyaknya kelompok 3, NI XI bar minus X bar dikuadratkan. Nah, dari sini kita masukkan, yang pertama karena NI-nya sama, semuanya 15, jadi ini kita masukkan 15, XI barnya, XA barnya itu 276,26 dikurangi X bar totalnya 275,08 kuadrat ditambah yang di fasilitas B 275,29 dikurangi 275,08 ditambah yang di fasilitas C-nya 273,7 dikurangi 275,08 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Ada yang sudah menghitung SST-nya? Lima 50,1135. 50,1135. Sekitar ini ya, kayaknya 50, agak sedikit berbeda di belakang komanya 37. Nah, nanti SSE-nya itu adalah bentuknya sigma I dari 1 sampai banyaknya kelompok 3, NI min 1 SI kuadrat. Jadi di sini karena NI-nya sama berarti 14 dikali variansinya. Masukkan saja 10,65 ditambah 14 dikali 11,99 ditambah 14 dikali 17,28. Hasilnya berapa? Lima 558,88. Ya, 558,88. Nah, habis itu berarti kita sudah bisa cari MST, itu adalah SST dibagi K-1. Berarti di sini 50,37 dibagi 2. Hasilnya 25,23. Ya, salah. Berapa? 25,37. 185. 19 kita lihat 185 ya. Nah, MSE-nya itu berarti SSE dibagi N besar minus K 558,88, N besarnya total datanya itu ada 45 dikurangi banyaknya kelompok 3 jadi ini 42. Hasilnya berapa? Berapa? 13,31. 13,3. Ya. Nah, berarti kita bisa hitung F-nya, statistik ujinya sekarang, itu adalah MST dibagi MSE. Kita masukkan MST-nya 25,18 dibagi 13,31. Hasilnya berapa?
1,89. Ya, 1,89. Nah, sekarang kita lihat daerah kritiknya. H0 ditolak jika F lebih besar dari FK-1 N besar minus K. Jadi kita lihat FK-1 itu adalah F2, kan K-nya 3, dikurangi 1, 2. N besar 45, dikurangi 3, 42. Nah, kita cari nilai F di 242. Masih sama, alfanya 0,02, derajat bebasnya 1, 2. Kemudian 42. Diturun ini. 3,219942. Ini. Jadi ini 3,219942. 3,22 seperti itu kalau kita ambil dua angka. Nah, kesimpulannya apa di sini? H0-nya ditolak atau diterima? Diterima. H0-nya diterima. Hal ini berarti apa? Berat tablet di fasilitas A, B, C itu sama. Ya, hal ini berarti bahwa rata-rata berat tablet di setiap fasilitas itu sama. Tiga fasilitas maksud saya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ditanyakan? Nah, jika belum, saya stop sharing di sini, saya sharing di sini. Kita akan melihat bagaimana cara kita menghitung ANAVA menggunakan Excel. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Nah, di sini kita punya yang data varietas pagi tadi. Nah, untuk melakukan ANAVA, pertama kalian klik Tools yang ada di Excel, kemudian pilih Data Analysis. Nah, setelah itu cari yang ANOVA Single Factor, klik OK. Nah, input range-nya di sini masukkan range data kalian. Jadi ini misalnya saya abstrak dari A2 sampai dengan D7. Nah, seperti itu. Kita grupkan di kolom, karena ini kita bagikan tiap kelompoknya itu berdasarkan kolom. Jadi ini kolom, kemudian alfanya kita masukkan 0,05. Nah, nanti hasilnya ini bisa kalian setting, apakah mau kalian ambil di range di sini, ditunjukkan di sini, atau di new worksheet, ataupun di new workbook. Nah, kalau kalian klik OK, nanti akan muncul hasil di sini. Jadi di kolom 1, itu ada 6 data, total datanya itu 118, dengan rata-ratanya itu adalah 19,667, kemudian variansinya adalah 21,866. Varietas B tadi ada 6, rata-ratanya 19, variansinya 40,4, dan seterusnya.
Nah, sekarang di sini ada tabel ANOVA-nya di bawah. Ya, di sini kita peroleh SST-nya itu adalah 391,458 dan SSE-nya adalah 534,1667. Nah, kemudian ini ada derajat bebasnya, dan ini nilai MST dan MSE-nya, ini nilai F-nya, statistik ujinya, kemudian ini nilai F kritiknya. Nah, kita tahu bahwa karena F lebih besar dari F kritik dari tabel ANOVA ini, tadi yang pertama H0-nya kita tolak. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, kita mau ambil yang tadi, yang rata-rata berat tablet di fasilitas. Kita punya 3 ini, data. Jadi kita tinggal tools, ambil data analisis, kemudian ANOVA, oke. Nah, kita masukkan datanya dari sini sampai di sini. Kolom alfanya 0,05. Kemudian kita ambil aja di new worksheet. Nah, kita dapatkan. Jadi untuk fasilitas A rata-ratanya 276,267, jadi sama. Variansinya 10,64667. Kemudian yang fasilitas B 275,2933, variansinya 19,99. Yang C 273,7, variansinya 17,28 dan seterusnya. Nah, ini ada nilai SST-nya, tabel ANOVA. SST-nya itu 50,369 atau 37, dan SSE-nya 558,92. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang kita hitung secara manual, karena itu perbedaan di pembulatannya. Nah, ini ada nilai MS-nya, MST, dan MSE-nya. Di MST dan MSE-nya hampir sama, 25,18 dan 13,31. Ini nilai F-nya 18, maaf, nilai F-nya 1,89 dan F kritiknya adalah 3,2199. Nah, di sini kita bisa lihat karena F itu kurang dari F kritik, maka H0-nya gitu. Nah, seperti itu untuk menghitung ujian ANOVA menggunakan Excel. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi tinggal ambil tool, kemudian data analisis. Tool saya kelihatan nggak? Saya klik tool. Nggak kelihatan ya? Tools, nah ini kelihatan. Dan data analisis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jika belum, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita mau melihat kalau misalnya H0-nya itu ditolak. Kita mau membandingkan min mana sih yang sebenarnya berbeda. Kalau yang seperti di contoh pertama tadi, yang varietas padi kan kita punya H0-nya ditolak. Kita punya 4 varietas padi. Nah, min mana yang memang benar-benar berbeda di sini? Apakah mu A
berbeda dengan mu B, ataukah mu B berbeda dengan mu C, dan seterusnya. Nah, langkahnya di sini, kita menggunakan metode perbandingan ganda. Jadi metode perbandingan ganda itu adalah kita melakukan analisis lanjutan jika H0-nya itu ditolak dalam ANAVA. Nah, metodenya ada beberapa metode, Tukey, Scheffey, Bonferroni, Newman-Coles. Tapi kita hanya akan membahas yang metode Scheffey. Nah, metode Scheffey itu asumsinya sama seperti ANAVA. Jadi ANAVA itu tadi asumsinya populasinya harus normal, kemudian variansinya itu hampir sama, dan dia independen satu sama lain. Nah, tabel Scheffey itu juga menggunakan tabel F di sini. Hipotesisnya, kita akan membandingkan dua min kalau untuk metode Scheffey. Jadi H0-nya itu apakah mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I yang tidak sama dengan J. IJ-nya jalan dari 1 sampai 2K, sampai K. Nah, daerah kritiknya ini H0 ditolak jika harga mutlak dari XI bar minus XJ bar itu lebih besar dari akar ini semua nilainya. K-1, S kuadrat, F alfa K-1 N minus K seper N-1 plus seper NJ. S kuadratnya itu MSE dalam ANAVA. Nah, kita lihat di contoh, kita punya ini yang paritas padi tadi. NI-nya semua 6, XI bar-nya diberikan di sini, dan kita punya MSE-nya 26,71. Nah, sekarang kita mau, karena kita sudah tahu tadi H0-nya ditolak, kita lakukan analisis lanjutan. Kita pakai perbandingan ganda Scheffey. Jadi, karena ada 4, kita mau melihat minimal ada 2, berarti di sini kita punya 4 kombinasi 2. Jadi ada 6. Kombinasi dari A, B, C, D-nya. Jadi kita mau membandingkan mu A versus mu B, mu A versus mu C, mu A versus mu D, dan seterusnya. Nah, kemudian kita nilai harga mutlak XI bar minus XJ bar. Jadi di sini kita mau lihat misalnya XI barnya, XA bar itu 19,67 dikurangi 19. Nanti X mu A versus mu C berarti dari A dan C-nya 19,67 dikurangi 18,5 dan seterusnya. Nah, ini itu nanti nilainya kalian masukkan K-1, K-nya 4, berarti ini 3, MSE-nya 26,71. Nah, nilai F dari alfa, alfanya kita pakai 0,05, K-1 N-K dikali seper NI plus seper NJ. Nah, kalau kita masukkan nanti nilainya akan seperti di sini. Nah, yang di sini itu sudah perkalian dari K-1 MSE-nya, jadi 3 dikali 26,71 dikali F yang alfa K-1 N-K, jadi 3, berapa sekian. Nah, kemudian dikalikan seper NI plus seper NJ. Karena seper NI sama dengan NJ, jadi ini nanti dikalikan seper 3. Akarnya di akar, hasilnya akan sama semua di sini. Ini hasilnya. Nah, sekarang kesimpulannya kita lihat. Tadi H0 ditolak jika XI bar minus XJ bar itu lebih besar dari nilai akar yang di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kesimpulannya apa? Mu A versus mu B. H0-nya ditolak atau diterima? Cek lagi yang di sini. Syarat H0-nya ditolak. Nah, ini. H0 ditolak jika nilai harga mutlak XI bar minus XJ bar lebih besar dari akar semua nilai di sini. Ups, maaf. Jadi di sini apa? H0-nya ditolak apa diterima? Untuk yang pertama, mu A versus mu B. Diterima, Bu. H0-nya diterima. Artinya apa di sini kalau H0-nya diterima? Mu A sama mu B-nya sama atau berbeda? Sama. Sama. Jadi ini mu A sama dengan mu B.
Yang kedua, nolnya diterima atau ditolak? Diterima. Ya, diterima. Nah, sekarang kita lihat yang dua bawah. Mu B versus mu D. H0-nya diterima apa ditolak? Ditolak. Ya, H0-nya ditolak. Artinya apa di sini? Mu B tidak sama dengan mu D. Ya, mu B tidak sama dengan mu D. Nah, yang mu C versus mu D ditolak atau diterima H0-nya? Ditolak. Ya, ditolak. Yang artinya mu C tidak sama dengan mu D. Nah, jadi kita peroleh yang di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini analisis lanjutan jika memang H0-nya ditolak. Kalau H0-nya sudah diterima ya tidak ada analisis lanjutan dengan metode Skiffy di sini. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai analisis regresi linear sederhana. Jadi di sini analisis regresi itu digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Jadi variabel antara Y dan X itu bisa fungsional, bisa statistik. Nah, contohnya apa? Jadi di sini kalau regresi linear sederhana, misalnya kita punya titik-titik di sini yang kita bisa representasikan. Nah, kita mau mencari suatu garis lurus yang bisa merepresentasikan hubungan di antara titik-titik di sini. Nah, itu yang dinamakan regresi linear. Nah, contohnya di sini ini adalah hubungan fungsional. Jadi, kita punya fungsi Y sama dengan 1 plus setengah X. Jadi, kalau X-nya 1, nanti Y-nya nilai Y-nya 3/2. Kalau X-nya 2, nilai Y-nya 3. Ini kan hubungannya fungsional. Ini juga kalau kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X min 3 dikuadratkan. Fungsinya akan seperti ini. Jadi ini kan artinya grafik Y sama dengan X kuadrat kita geser ke kanan sepanjang 3. Nah, kalau hubungan statistik seperti ini. Jadi kita punya titik, kita mau melihat representasi hubungan antara representasi garis lurus yang bisa menghubungkan di antara titik-titik ini. Yang paling mendekati itu berapa? Nah, misalnya saja tadi Y sama dengan setengah X. Nah, di sini. Nah, contohnya untuk regresi linear sederhana, misalnya kita punya data umur dan tinggi dari sampel 8 buah pohon jenis tertentu. Sebentar. Maaf. Nah, di sini kita punya 8 buah pohon jenis tertentu, kita punya data umur dan tingginya. Jadi 1 tahun misalnya tingginya 1,10 meter, 2 tahun 1,13 dan seterusnya.
Nah, kalau kita gambarkan titiknya, misalnya sumbu X itu menyatakan umur, dan sumbu Y itu menyatakan tinggi pohon, maka kita peroleh yang di sini. Titik-titik ini. Ini titik 1,1, kemudian ini 2,113, 3,2,38, dan seterusnya. Nah, kita mau mencari garis linier Y sama dengan AX plus BX yang paling mewakili hubungan antara umur dan tinggi. Jadi kita mau mencari misalnya bisa saja nanti garisnya itu yang di sini yang bisa merepresentasikan, atau misalnya dia bisa saja garisnya yang di sini. Seperti itu. Kita lihat. Nah, kita mau mencari garis linier mana sih yang paling mewakili untuk hubungan antara umur dan tinggi. Nah, di sini kita pakai estimasi penduga untuk garis regresinya, kita nyatakan sebagai A plus BX. Nah, di sini kita akan mencari nilai A dan B yang meminimalkan jumlah kuadrat errornya. Jadi kita mau cari jumlah kuadrat errornya atau sigma I dari 1 sampai N, YI minus YI star dikuadratkan. Nah, nanti ini seperti ini. Jadi di sini ada 2 titik yang agak sedikit jauh dengan garisnya. Oke. Nah, bagaimana cara kita memperoleh nilai ini? Nah, kita kan punya nilai YI itu merupakan nilai yang kita peroleh dari garis yang kita representasikan tadi. Dan kita punya Y sama dengan AX plus B. Jadi YI itu akan sama dengan AXI plus B. Nah, sedangkan YI topi itu adalah nilai YI pada data. Nilai tinggi pohon. Nah, jadi nanti sigma I dari 1 sampai N YI itu akan sama dengan kita jumlahkan AX plus BI dengan I-nya jalan. Jadi di sini adalah N kali A karena saya salah ya, bukan AX plus B ya, tapi B plus A plus BX maksud saya. Jadi ini A plus BX. Jadi ini A plus BXI. Nah, kita punya di sini sigma YI berarti kita jumlahkan. Kalau sigma I dari 1 sampai N YI berarti kita jumlahkan sigma I dari 1 sampai N A plus BXI. Nah, karena A-nya itu konstanta, kita jumlahkan sebanyak N kali, jadi ini akan sama dengan N kali A, ditambah karena B-nya konstan, kita bisa keluarkan B sigma I dari 1 sampai N XI. Kita peroleh yang di sini. Nah, nanti sigma I dari 1 sampai N XI YI, kita peroleh hubungan yang di sini. Nah, karena kita ingin meminimalkan kuadrat errornya, di sini, bentar, saya perlihatkan saja penghitungannya. CLM. Nah, di sini kita mau mencari square errornya. Jadi, YI dikurangi yang tadi A plus BXI. Jadi kita peroleh ini, nanti kalau seperti yang kita tahu di kalkulus, untuk meminimalkan fungsi di sini, itu berarti kita cari turunan tingkat pertamanya, kita sama dengan 0. Kita turunkan terhadap variabel-variabelnya. Oke.
Nah, berarti di sini sebenarnya ini itu estimasi garis regresi, itu Y topi sama dengan A plus BX. Oh maaf, topi itu menyatakan nilai yang fungsinya. Nah, kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil itu adalah sigma I dari 1 sampai N, YI dikurangi YI topi dikuadratkan. Nah, ini yang akan kita cari. Berarti di sini kalau kita mau masalah kita itu kan kita mau meminimumkan errornya, yaitu sigma I dari 1 sampai N, YI dikurangi Y topi dikuadratkan. Nah, kita masukkan, berarti ini meminimumkan fungsinya itu kan jadi sigma I dari 1 sampai N, YI dikurangi A plus BXI dikuadratkan. Nah, kita mau meminimumkan fungsi di sini. Itu artinya kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama, misalnya ini kita sebut saja standar errornya, atau S saja. Jadi ini kita turunkan do S per do A, kita sama dengan 0. Itu artinya di sini turunannya itu kan sama dengan sigma I dari 1 sampai N, 2 dikalikan YI minus A plus BXI. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap A, dia nilainya 1. Jadi ini akan sama dengan 0. Nah, kalau do S per do B sama dengan 0. Nah, kita turunkan terhadap B, di sini sigma I dari 1 sampai N, 2, YI minus A plus BXI. Nah, kita punya turunan BXI terhadap B itu akan sama dengan min XI. Ya, harus sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nanti dari sini kalian bisa dapatkan nilai AB-nya. Nah, nilai AB-nya itu diberikan di rumus yang di sini. Nah, dari sini B-nya kita hitung dulu, baru nanti A kita bisa hitung menggunakan rumus yang di sini. Sehingga kita akan dapatkan penyelesaiannya. Nah, ini dari data yang tadi kita peroleh kan kalau A itu rumusnya sigma YI, sigma XI kuadrat, min sigma XI, sigma XI YI. Jadi kita punya tadi yang XI itu kan umur, YI itu tinggi. Jadi kalau umur 1, 1,1. 2, jadi berapa? Ini 1,13 dan seterusnya. Nah, ini menyatakan XI, ini YI. Nah, dari sini nanti kalian bisa hitung XI kuadrat, XI kali YI, dan sebagainya. Sehingga nanti kita dapatkan nilai A dan B-nya di sini. Ini. Nah, jadi representasi nilai, representasi garis lurus yang mewakili ke 8 titik itu persamaannya diberikan di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi intinya di sini kita punya data, kita mau melihat hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Jadi misalnya kalau kita harga jual rumah YI, kira-kira variabel apa saja yang mempengaruhi harga jual rumah?
Apa kira-kira apa saja kalau kita punya rumah, apa yang mempengaruhi harganya kalau kita bandingkan dengan rumah-rumah yang lain? Letaknya mungkin, Letaknya atau fungsinya rumahnya. luasnya. Ya, luasnya. Yang pertama luasnya. Kemudian bisa juga banyaknya kamar tidur yang ada, ya kan? Kemudian yang ketiga, apakah dia punya garasi atau tidak? Nah, yang keempat, apakah dia satu tingkat atau dua tingkat? Itu kan juga berbeda kan harga rumah kalau satu tingkat dengan dua tingkat. Nah, itu merupakan variabel independen yang mempengaruhi harga rumah. Nah, harga rumah di sini variabel dependen karena harganya itu bergantung pada spesifikasi rumahnya. Apakah dia terdiri dari 3 kamar tidur, luasnya berapa, ada garasinya atau tidak, kemudian misalnya dia punya halaman yang luas atau tidak, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk regresi? Oke, kalau belum ada, berarti ini pertemuan terakhir kita ya. Nanti ujian UAS materinya dari setelah MIT sampai regresi linier. Jadi saya masih hutang 2 video, saya akan selesaikan untuk pembahasan selanjutnya. Nanti ditambah saya akan bahas untuk latihan ini di video yang lain. Jadi video yang pertama saya akan bahas mengenai analisis regresi, saya akan ulangi saja. Nanti sampai di sini, sampai contoh ini. Kemudian nanti di latihan ini, dan mungkin saya akan tambahkan beberapa soal, saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya terkait UAS. Nanti kan dilaksanakan secara luring ya Bu. Itu nanti apakah open book atau closed book? Kemudian apakah nanti kita memerlukan laptop untuk menghitung memakai Excel seperti tadi Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Mungkin saya akan nanti open book. Kalau Excel, nanti saya umumkan ya kalau untuk Excel-nya. Karena saya belum buat soal. Jadi kalau misalnya nanti memang datanya terlalu banyak dan itu akan mempengaruhi penghitungan, nanti akan terlalu lama kalau untuk menyelesaikan satu, nanti saya akan open Excel. Oke. Nah, di analisis regresi ini nanti juga biasanya kita menggunakan software. Biasanya saya kalau Excel saya kurang tahu apakah bisa untuk analisis regresi. Namun biasanya kalau analisis regresi itu saya menggunakannya R. Jadi coba sebentar saya akan lihat. Oh, ada. Analisis regresi bisa memakai Excel. Oke. Jadi nanti di video juga akan saya berikan misalnya bagaimana langkah-langkah melakukan analisis regresi dengan Excel. Ya, ada pertanyaan? Jadi open book, namun kalau untuk open laptop nanti saya umumkan ya. Tapi semua punya laptop kan? Maksudnya bisa mengakses laptop untuk ujian, Excel dan sebagainya? Punya Bu. Oke. Ya. Nanti kemungkinan bisa kalau untuk open Excel atau open apa. Jadi kalau open Excel saya bisa datanya akan lebih dari 20. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Tunggu saja videonya, kemungkinan di minggu terakhir kuliah, weekend terakhir minggu kuliah. Weekend terakhir, minggu terakhir kuliah, saya akan upload di biasanya di Elok, di link yang sudah saya berikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Sukses untuk persiapan ujian, sukses juga untuk ujiannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui email. Oke, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Selamat siang, terima kasih Bu. Banyak. Terima kasih Bu.